Hai, perkenalkan nama saya Yodito Liu dengan NIM 2101070029. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Saya dari kelas A semester 5, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita harus mengetahui apa itu ideologi. Di sini ada beberapa pengertian ideologi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Niccolo Machiavelli. Menurutnya, ideologi adalah pengetahuan mengenai cara menyembunyikan kepentingan, mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi-konsepsi keagamaan dan budaya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada ahli yang kedua, yaitu menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, ideologi adalah pengandaian-pengandaian spekulatif. Pengandaian-pengandaian spekulatif ini bisa berupa agama, moralitas, atau keyakinan politik. Jadi, menurut Karl Marx, ideologi adalah kesadaran palsu yang digunakan sebagai dasar pembenaran atas hak-hak istimewa kelas tertentu. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada ahli yang terakhir, yaitu menurut Louis Althusser. Menurutnya, ideologi yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana manusia menjalankan hidup semestinya. Jadi, menurutnya sesungguhnya setiap orang membutuhkan ideologi, sebab setiap orang perlu memiliki keyakinan tentang bagaimana semestinya ia menjalankan kehidupannya. Baik anak-anak, setelah kita melihat 3 pengertian tentang ideologi, dapat kita simpulkan bahwa ideologi merupakan konsensus atau mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan dalam kehidupan negara. Nilai-nilai dasar disepakati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Baik, nilai-nilai dasar itu berisi seperangkat gagasan mengenai kebaikan bersama atau gambaran tentang masyarakat dan negara yang paling baik. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian ideologi itu sendiri, sekarang kita akan masuk pada pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Anak-anak, Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri dari ideologi terbuka. Ideologi terbuka memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat atau falsafah. Jadi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang,
melainkan kesepakatan masyarakat. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Artinya, ideologi adalah milik seluruh rakyat dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, isinya tidak langsung atau operasional, sehingga generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. 4. Tidak pernah memperkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk terus berusaha dan hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah. Yang kelima, menghargai pluralitas sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Baik, ideologi terbuka memiliki beberapa contoh. Yang pertama yaitu liberalisme. Ideologi liberalisme memiliki landasan dasar yang kuat dalam ideologi terbuka. Liberalisme menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, kebebasan berpikir, dan ekonomi pasar bebas. Ideologi liberalisme ini memandang keberagaman dan perbedaan sebagai kekuatan positif dalam masyarakat. Dan contoh yang kedua yaitu pluralisme. Anak-anak, pluralisme adalah ideologi terbuka yang mengakui dan menghargai keberagaman politik, sosial, budaya, dan agama dalam suatu masyarakat. Baik anak-anak, sekian materi dari Ibu yang Ibu sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.